bahwa setiap kehidupan baru selalu terjadi di muka bumi. Ada yang pergi, ada yang datang, ada yang mati, ada yang hidup. Dan pada akhirnya kita yakin bahwa Tuak Bou, Lambertus Seram akan menikmati hidup kekal berkat imannya kepada Kristus. Maka baiklah kita mohon ampun atas segala salah dosa almarhum selama ia hidup di muka bumi ini. Keluarga yang berduka, Bapak, Mama, saudara-saudari, keluarga besar sekalian terkasih, selamat siang semua. Andaikan surga itu ada tangga dan kita naik ke surga itu harus pakai tangga, maka yang ini dong calon terkuat dahulu. Karena mereka sudah dekat memang tuh naik di atas tangga, yang ini duduk ini dong. Baik dong kemudian. Atau mau dahulu sudah? Kalau mau dahulu sudah juga bisa, besok kita rekomendasikan. Rekomendasikan ini kan bisa bunuh, bisa aquadaan, rundup, dan macam-macam lah. Bacaan kitab suci kalau kita baca tentang pertanyaan orang Saduki, omong tentang kebangkitan, saya juga pikir-pikir benar juga. Kita ini kalau mati, sampai di sana ini ke mana? Kita masih mau kenal ke tidak? Suami istri sampai sana ini tidak tahu. Mereka masih kenal ke cari baru. Kalau cari baru bagaimana dengan kami yang anak-anak? Sekarang pikir. Maka orang Saduki ketika tanya tentang ini, mereka tanya tentang bilang di surga itu bangkit ada ke tidak? Mereka pun contoh masuk otak. Orang yang nikah ganti tikar, di sini nikah ganti tikar toh, artinya saudara punya istri kalau mati, saudara ambil lagi, atau perempuan besar mati, ada perempuan kedua kasih dia kawin lagi dengan suami yang sama dengan harapan jaga anak-anak. Itu yang maksudnya nikah ganti tikar. Orang Saduki berpikir tentang nikah ganti tikar artinya adik menggantikan kakak. Tujuan mereka sederhana, supaya kalau bisa ada anak. Karena untuk orang Yahudi, pernikahan yang paling penting itu harus ada anak, turunan. Dan lebih istimewa lagi kalau anak laki-laki. Karena untuk mereka, nama, hak waris, itu adalah laki-laki. Perempuan itu nomor 2. Ini berbanding terbalik dengan kita di Besikama. Kita laki-laki persetan di situ. Yang penting perempuan, karena kita perempuan baik kita adalah emas. Tempat tugas di Dawan, laki-laki nomor 1 karena nama. Perempuan tidak, kita tidak, perempuan nomor 1. Dan karena tidak dapat anak, maka mereka sorong. Dia pun kakak mati, dia punya adik. Saya rasa pikir-pikir anak yang pertama kedua masih baik. Yang ketiga incupi sorong diri lagi untuk apa? So tahu tidak bisa, ada incupi paksa dan dia juga mati. Menurut saya dia bodoh itu. Kalau kakak dong tidak bisa, kau adik jampi itu, kau tahu bahwa dia dekat dan dia mati dobel lah, kopi mati lagi untuk apa? Coba membaca dalam kitab suci sampai 7 toh. Yang pertama mati, yang kedua ya sudahlah. Yang ketiga sampai ke 7 ini lu sebagai apa? Tapi artinya saya mau katakan apa? Yesus menceritakan kepada kita bahwa kalau Tuhan menakdirkan kepada kita, lu mau usaha model bagaimanapun, langit ke-7 runtuh pun tetap tidak jadi. Amin. Sehingga lihat mereka bilang, oh baik, dia pun kakak tidak bisa, so dia pun adik, pasti ada anak. Tidak bisa, mati. 3 lagi, 4 lagi, 5 lagi, 6 lagi, sampai 7. Artinya apa? Kita mau berusaha kuat bagaimanapun, tapi kalau tanpa Tuhan, semua sia-sia. Maka hati-hati untuk yang tidak anggap Tuhan itu. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kami ini tanpa Tuhan juga hidup. Betul. Tuhan lu tahan napas 5 menit, ambulans langsung lewat, bandar kuru-kuru langsung buka yang layak. Tuhan tahan kita pun napas ini 5 menit. Terigu di kios orang langsung bon memang. Petido. Betul dong? Coba Tuhan tahan ambil 5-10 menit. Apa yang orang buat? Ibu-ibu pergi bon terigu di kios, bandar BG mulai bertelepon, datang sudah 1 lewat. Sana sini musibah.
Peristiwa tentang 7 orang bersaudara ini juga mengajarkan kepada kita bahwa ternyata seluruh peristiwa hidup kita, seluruh kegiatan kita, Tuhan campur tangan. Bayangkan, Besikama ini banjir bertahun-tahun, tapi orang tidak mati karena banjir. Orang mati karena lain. Pada waktu banjir lewat, orang biasa saja. Kita ini yang cemas. Mereka biasa. Romo paling dia lewat 1 hari, kami bersihkan 2 hari, selesai lah. Dan orang Besikama ini buang dia di laut 50 meter itu tidak mati. Sudah tahu berenang semua. Yang pertama jangan lupa Tuhan, yang kedua peristiwa hidup manusia Tuhan selalu campur. Yang ketiga, kematian seorang istri dan dikawinkan kepada 7 saudara dan semuanya mati. Yang berikut itu anak dari anak ketiga sampai 7 kita belajar hidup ini supaya jangan mati itu mulai pakai otak. Banyak orang membuat hidupnya susah karena otak ini tidak dipakai. Toh pada akhirnya otak dipakai juga hanya untuk pikir dan buat untuk hal yang buruk. Makanya kita menjadi pengemis di tengah kesuburan rai malaka. Kan anak ketiga kan saya omong, lu sudah tahu walaupun saudara 2 orang mati dan tidak ada anak, lu ketiga lari ke setinggal, kenapa? Tidak perlu harus ikut tradisi toh. Yang keempat, kita mau adat keras model bagaimanapun, situasi bagaimanapun, Tuhan Allah tetap menjadi tertinggi. Amin. Mengajarkan kepada kita juga untuk bagaimana menempatkan hidup kita sesuai dengan pada porsinya, pada kemampuan kita. Cukup pada akhirnya manusia. Nah, kata cukup ini akhirnya berlaku bagi kita saudara kita Lambert. 2 Bouk. Kita mau kuat model bagaimanapun, mau ambisi model bagaimanapun, terakhir hanya 1 kata yang Tuhan butuh dari kita. Cukup. Ketika kata cukup ini keluar, kita selesai. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita dapat di muka bumi tidak berarti. Siapa yang mati pakai baju 4? Ada. Bahkan kita mati ini, kita pun baju di lemari pun 1 tidak pakai karena orang beli baju baru. Kita pun baju di lemari waktu hidup baju kesayangan, tapi waktu mati jadi kain pel. Orang melihat baju rusak dong di lemari itu pakai pel. Karena baju itu baju kenangan. Kata cukup ini juga mengajarkan kepada kita kalau mau buat baik, kalau mau cari nama, cari surga selama hidup itu atur memang. Setelah mati baru kasih mimpi orang tidak ada guna. Maka saya selalu katakan, jangan boros waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Mengantuk lebih banyak, jahat lebih banyak, emosi lebih banyak. Nah, bapak-bapak, jangan habis waktu untuk melihat istri sebagai orang asing. Bergerak sedikit tempeleng mama tua, bergerak sedikit tempeleng mama tua. Mama masih hidup, manja bapak tua memang, supaya waktu kau mati bapak tua ingat. Jangan sampai belum 45 hari sudah ada cadangan. Masih hidup. Kenapa? Karena mama selama hidup hanya urus maki tiap hari, maki bapak tua. Bergerak maki, lu ini belum tahu sapu mulut lu hancur. Untung lu duduk dan Romo, kalau soalnya lu noy. Tapi kadang-kadang Romo just serempet 1 kali. Hidup ini. Maka saya satu pribadi yang tidak suka terlalu habiskan waktu hanya untuk kita berkelahi, bertengkar. Apalagi hanya karena tanah sepotong. Apalagi hanya karena sapi 1 ekor. Apalagi hanya karena uang 1-2 juta. Apalagi hanya karena batas tanah. Percuma selama hidup. Pada akhirnya kalau kita sudah tidur begini, apa yang kita bisa bawa? Tidak ada selain sebuah kebaikan. Amin.